Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Prawiro Madani. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai pemberian fasilitas kepabeanan dan atau cukai serta perpajakan kepada barang impor tujuan penanganan COVID-19. Jadi pemberian fasilitas ini didasarkan pada PMK nomor 34 tahun 2020 yang mulai berlaku sejak tanggal 17 April tahun 2020. Adapun alasan dari pemberian fasilitas ini adalah karena pandemi COVID-19 ini merupakan ancaman yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar implikasinya pada aspek sosial, ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Dan perlu adanya aturan yang mengatur tentang perlakuan kepabeanan dan atau cukai serta perpajakan atas impor barang yang diperlukan dalam penanganan COVID-19. Selanjutnya, mari kita langsung kepada pokok pembahasan. Jadi fasiltas kepabeanan dan atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan COVID-19 ini diberikan fasilitas yang berupa pembebasan bea masuk dan atau cukai, tidak dipungut PPN atau PPN dan PPNBM, serta dibebaskan dari pemungutan PPh pasal 22. Adapun jenis barang yang dapat mendapatkan fasilitas tersebut, yaitu yang pertama adalah obat dan vitamin, lalu hand sanitizer dan produk yang mengandung desinfektan, lalu juga ada test kit dan reagen laboratorium, lalu juga ada virus transfer media, lalu juga peralatan medis, dan yang terakhir adalah alat pelindung diri. Agar bisa mendapatkan fasilitas tersebut, orang dapat mengajukan permohonan kepada Kementerian Keuangan melalui Kepala Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan atau pengeluaran barang. Lalu dikecualikan untuk barang yang nilainya tidak melebihi 500 US dollar, pemberian fasilitas ataupun importasi dapat diselesaikan melalui Consignment Note atau CN dan Custom Declaration atau CD. Jadi kalau nilainya tidak melebihi dari FOB 500 US dollar, bisa dikecualikan tidak mengajukan permohonan. Lalu dalam permohonan tersebut ada lampiran yang harus diajukan. Yang pertama adalah identitas orang, yang kedua adalah fotokopi NPWP, lalu juga rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan fasilitas, dan yang terakhir adalah uraian mengenai tujuan penggunaan barang tersebut. Permohonan permintaan fasilitas itu dapat diajukan secara elektronik melalui portal DJBC atau sistem Indonesia National Single Window. Atas permohonan yang diajukan, Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan permohonan tersebut. Kepala Kantor atas nama Menteri Keuangan akan memberikan persetujuan ataupun penolakan paling lama 2 jam kerja apabila permohonannya diajukan secara online, ataupun 2 hari kerja apabila permohonannya diajukan secara tertulis ke Kantor Bea dan Cukai. Barang impor yang masih menunggu keputusan dapat dikeluarkan terlebih dahulu, namun harus menyerahkan jaminan. Jaminan yang dimaksud adalah berbentuk jaminan tertulis. Ketentuan PMK nomor 34 tahun 2020 ini berlaku terhadap barang impor sampai dengan berakhirnya masa penanganan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh BNPB. Kepada orang yang menggunakan barang yang mendapat fasilitas namun tidak sesuai dengan peruntukannya ataupun tidak sesuai dengan tujuan awal pemberian fasilitas tersebut, maka orang tersebut harus membayar bea masuk ataupun cukai dan PDRI yang terutang dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang paling sedikit 100% dan paling banyak 500%. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.